Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anji Saputra dari jurusan Manajemen Informatika dalam mata kuliah Praktikum Pemrograman Visual 2. Di sini saya akan menjelaskan modul latihan 7 yang terdiri dari 5 latihan 7.1 sampai 7.5. Langsung saja, modul 7.1 mengisi dan menampilkan elemen array. Dan di sini saya akan menjelaskan programnya. Include iStream, memberitahukan prosesor compiler untuk menyertakan header file standar ke iStream. Using namespace std., merupakan deklarasi library standar C++. Terdapat error karena harusnya tulisannya int main, akan tapi errornya karena tulisannya integer main. Langsung saja, di sini melakukan deklarasi menggunakan tipe data integer dan array, nama array 10. Di sini menggunakan fungsi for pengulangan yang dimana integer c sama dengan 0 titik koma, c lebih kecil dari 10 titik koma. Maksudnya melakukan pengulangan c sebanyak 10 kali. Di sini terdapat error karena si kedua menghadap ke kanan, harusnya count menghadap ke kiri. Dan terdapat error juga harusnya chin menghadap kanan. Di sini error karena chin si keduanya menghadap ke kiri. Sama saja sampai garis bawah. Di sini nilai yang terdapat pada elemen ke. Ini chart-nya tampilan untuk menampilkan outputnya. Hasil D pengulangan for ini sebanyak 10 kali, setiap elemennya ditambah dengan 1, maka dia akan dimulai dengan angka 1. Chart N merupakan enter untuk ke bawah. Sistem pause mempause output. Error harusnya return bukan returning, akan tapi return. Kita compile and run. Kita masukkan nilainya. Maka nilainya akan keluar di output pada program ini. Langsung ketentuannya. Pada ketentuan modul latihan 7.1 di sini kita disuruh untuk gunakan array untuk menghasilkan tampilan seperti di gambar bawah ini. Langsung saja. Pada program ketentuan ini hampir sama dengan program contohnya, tetapi hanya ketentuan ini tidak menampilkan nilai yang terdapat pada elemen, sehingga fungsi ini tidak digunakan. Dan terdapat error karena include iStream tidak menggunakan titik koma. Langsung saja, terdapat error lagi. Error karena tulisan integer main, harusnya int main. Di sini menggunakan tipe data float untuk menampilkan koma, misalnya 7.5. Untuk bilangan yang ada koma, dan sini menggunakan nama array 10. Sama seperti pada program sebelumnya, di sini menggunakan fungsi for integer c sama dengan 0, c lebih kecil dari 10, c++, melakukan pengulangan c sebanyak 10 kali. Terdapat error karena si kedua menghadap kanan dan elemen diganti dengan indeks. Harusnya di sini indeks, akan tapi i-nya di sini pada programnya indeksnya kecil. Error lagi karena si kedua menghadap ke kiri, harusnya menghadap ke kanan. Dan hasil outputnya akan sama pada ketentuan yang diminta. Di sini kita masuk angka 10. Di sini kita bisa memasukkan 7.5 karena menggunakan tipe data float. Kita input datanya. Nah, hasilnya akan sama dengan ketentuan yang diminta. Langsung modul latihan 7.2. Mana modul latihan 7.2, latihan mengganti nilai array. Di sini pada programnya hampir sama dengan program selanjutnya. Sini menggunakan include iStream, memberitahukan prosesor ke compiler. Using namespace std., deklarasi library standar C++, integer main merupakan fungsi utama. Di sini menggunakan deklarasi array C. Ini integer tipe data, arraynya C5. Sini melakukan output untuk menampilkan nama dan name. Sini count untuk menampilkan output dari nilai 0 elemen 0 sampai 4 sebanyak 5 kali elemen 0 sampai 4. Dan berubah nilai 1 dan 2. Menggunakan tipe data integer A array 5. Melakukan output perubahan. Sini output perubahannya dan mempause output. Merupakan sistem pause, merupakan mempause output. Dan return error karena tulisan return harusnya R-nya kecil, di sini R-nya besar. Kita compile and run. Sehingga hasilnya akan sama pada output pada file PDF.
Lanjut kepada ketentuannya. Pada ketentuan 7.2 di sini kita disuruh menampilkan nama dan nim, melakukan elemen array sebanyak 10 kali. Nilai awal array boleh saja nilainya dan catatan menggunakan tipe apabila mula dan real. Langsung saja di sini kita lakukan sama seperti model sebelumnya, include memberikan prosesor compiler kepada iStream, validator kepada iStream. Sini using namespace std deklarasi library standard C++, int main merupakan fungsi utama. Di sini kita melakukan deklarasi array c dan deklarasi array lagi nama array sebanyak 10 kali. Menampilkan outputnya untuk nama dan name, melakukan output dimintakan 10 kali, maka kita masukkan 10 elemen 0 sampai 9. Sini merupakan sama seperti yang di atas. Di sini kita masukkan 10 elemen 0 sampai 9 untuk perubahan nilai elemen 1 dan 2. Cut perubahan. Sini melakukan perubahan menggunakan fungsi pengulangan for integer c sama dengan 0. C lebih kecil dari 10. Di sini melakukan pengulangan c sebanyak 10 kali. Dan menampilkan outputnya. Cut a menampilkan cut dari a ini ke fungsi pengulangan c, sehingga di sini dapat menginput nama dari array, nama array. Outputnya akan enter ke bawah karena menggunakan cut /n. Sini tampilkan nilai yang dimasukkan. Jika nah di sini terdapat error lagi karena si kedua menghadap ke kanan, harusnya cut ke kiri. Di sini hasil perubahan nilai terdapat pada elemen, maksudnya hasil di sini maksudnya cut d plus 1 ini, maksudnya hasil pengulangan elemen sudah dimulai dari 1 dan ditambahkan 1. Maksudnya misalnya mulai dari 0, dia mulainya dari 1 dan sampai 10 pengulangan. Langsung kita compile and run. Kita masukkan nilai perubahan sebanyak 10. Kita masukkan nah, ini adalah tampilan yang telah dihasilkan dari output sesuai dengan ketentuan yang diminta pada latihan 7.2. Inilah adalah outputnya. Lanjut ke modul latihan 7.3. Pencarian nilai pada array. Di sini adalah programnya. Sama seperti modul sebelumnya, include memberikan prosesor compiler kepada file header iStream. Using namespace std deklarasi library standard C++ integer main fungsi utamanya, dan di sini menggunakan deklarasi array a dan nilai a 10 kali menggunakan tipe data integer dan nilai. Menampilkan outputnya untuk nama dan nim. Sini cut nilai pada menampilkan output yang menginput keyboard karena sini menggunakan fungsi integer lagi, fungsi pengulangan lagi for integer c sama dengan 0, c lebih kecil dari 10, c++ melakukan pengulangan sebanyak 10 kali dan menampilkan output dengan input di keyboard dan melakukan pengulangan sebanyak 10 untuk indeks dimulai dengan 0. Ini adalah keseluruhan dari fungsi ini. Lanjut, di sini cut nilai yang dicari adalah menampilkan output dengan menginput nilai yang dicari pada keyboard lagi untuk integer nilai. Di sini for integer d lebih sama dengan 0, d lebih kecil dari 10, d++. Di sini fungsi pengulangan ini melakukan pengulangan sebanyak 10 untuk mencari nilai terdapat pada indeks berapa. Lanjut, di sini terdapat error karena deklarasi nilai harusnya tulisannya nilai sesuai dengan deklarasi yang kita masukkan pertama tadi, nilai. Akan tetapi pada programnya di sini tulisan nilainya adalah ini, maka terdapat error. Di sini menampilkan output cut nilai terdapat pada indeks ke. Di sini menampilkan outputnya break dalam artian memaksa sebuah pengulangan berhenti sebelum waktunya. Ini output enter ke bawah karena cut /n. Sistem post mempost output return 0, nilai balikan dari 0. Maka jika kita compile and run, hasilnya akan sama. Kita masukkan nilai indeksnya terlebih dahulu. Nah, nilai yang dicari, kita mau mencari nilai berapa? Misalnya 1 dan 2. Maka hasil outputnya akan sama. Lanjut kepada ketentuannya.
ketentuan modul 7.3. Pada ketentuannya, di sini kita disuruh membuat sebuah project. Gunakan array untuk masuk ke tampilan seperti gambar di bawah ini. Dan di sini kita masukkan nama dan name yang dimasuk ke dalam ini. Pada indeks harus dimasukkan melalui keyboard. Di input maksudnya. Jumlah elemen array sebanyak 10. Di sini tambah baris pencari nilai dan tambahkan indeks. Nah, di sini ditambahkan lagi, jika nilai yang dicari tidak terdapat pada array, maka harus muncul pesan nilai yang dicari tidak ada. Langsung saja, sama dengan modul sebelumnya, sini menggunakan include string memberitahukan proses compiler kepada file header string. Using namespace std.com deklarasi library standar C++ integer main fungsi utama. Deklarasi array A dan variabel integer nilai tidak, D, dan C. Ini adalah deklarasinya. Di sini menampilkan output untuk nama dan name. Di sini menampilkan output. Pada fungsi ini, for integer C sama dengan 0, C lebih kecil dari 10, C++, dan index cin, maksudnya menampilkan output dengan menginput di keyboard. Melakukan pengulangan sebanyak 10 untuk indeks dimulai dengan 0, sesuai dengan perintah yang pada file PDF modul 7 ini. Ketentuan 7.3 ini. Lanjut. Di sini, chot nilai yang dicari adalah menampilkan output dengan menginput pada keyboard nilai yang dicari adalah. Ini adalah fungsinya chot dan sin untuk menginput. Lalu, melakukan pengulangan for integer D sama dengan 0, D lebih kecil dari 10. Melakukan pengulangan sebanyak 10 untuk mencari nilai yang terdapat pada indeks berapa. Lanjut. Di sini, if array A sama dengan nilai, maksudnya di sini terdapat error karena nilai ini harusnya tulisannya nilai, bukan nilai seperti ini. Nah, jika array A dan D sama dengan nilai, maka akan menampilkan nilai terdapat indeks keberapa. Lanjut. Jika di sini if tidak sama dengan 0, jika nilai yang dicari tidak ada di daftar, maka nilai yang dicari tidak ada. Ini adalah outputnya untuk perintah nilai yang dicari tidak ada, chot nilai yang dicari tidak ada. Maka jika kita compile and run, programnya akan seperti yang diminta. Kita masukkan dulu nilainya. Kita cari nilai yang tidak ada pada yang kita input di keyboard, misalnya 22. Maka hasil outputnya nilai yang dicari tidak ada. Dan dia memiliki 10 elemen sesuai dengan yang diminta pada ketentuan ini. Lanjut ke modul latihan 4. Modul 7.4. Array karakter. Pada array karakter ini sama seperti modul sebelumnya, include memberitahu proses compiler untuk menyertakan header file standar extreme using namespace std.com deklarasi library standar C++. Integer main merupakan fungsi utama. Di sini menggunakan tipe data char. Nama arraynya namaku, jumlah arraynya 6. Tanda /0 ini merupakan karakter null. Array dengan namamu bertipe char. Sini menampilkan outputnya. Di sini menggunakan array dari namaku. For integer C sama dengan 0. C lebih kecil dari 6, C++. Di sini menampilkan output. Nilai indeks array namaku melalui pengulangan ini. Di sini chot namamu menampilkan isi dari array namamu, chot handle untuk pindah baris. Di sini dia menggunakan this of namaku handle. Maksudnya this of untuk menghitung jumlah elemen dari array namaku. Begitupun di bawahnya this of untuk menghitung jumlah elemen dari array namamu. Jika kita compile and run, maka hasilnya akan seperti output ini. Langsung ketentuannya. Pada ketentuan modul 7.4 di sini kita diminta untuk buat project yang menggunakan array karakter yang fungsi menampilkan nama-nama teman Anda sekelas. Langsung saja, sama seperti modul sebelumnya, include memberitahu proses compiler untuk menyertakan header file standar string using namespace std.com deklarasi library standar C++. Ini untuk fungsi utama integer main. Menampilkan outputnya nama untuk name. Di sini adalah output nama-nama mahasiswa porsi kelas 4 MIO dan dalam jurusan manajemen informatika. Kita terlebih dahulu deklarasikan tipe data char.
dan nama array name, jumlah array 15, 60. Di sini kita masukkan nama-nama teman sekelas kita, dimulai dari Aldi sampai Tasya Rahma. Dan kita lakukan pengulangan untuk daftar nama for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 15, i plus plus. Dan di sini kita tampilkan output urutan angka untuk daftar nama dari array name, dot name i, handle. Menampilkan outputnya. Ini menampilkan output jika proses ketentuan telah selesai, maka akan muncul tulisan selamat Anda telah berhasil melewati ketentuan ini. Hanya kita compile and run, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah daftar nama-nama teman sekelas Jurusan Manajemen Informatika dalam kelas 4 Mio. Lanjut, pada latihan 7.5, di sini kita diminta untuk buatlah daftar nama Anda sekelas, dilengkapi dengan nama NIM, urut tampilan harus sesuai, kemudian tampilkan jumlah seluruh siswa atau mahasiswa sebanyak 42 orang, misalkan jumlah nama siswanya 42 orang. Di sini langsung saja modul latihan 7.5. Include memberitahukan prosesor compiler untuk menyertakan header file standar stream, using namespace std, deklarasi library standar C++. Integer main merupakan fungsi utama. Sini kita tampilkan outputnya, nama dan NIM-nya, dan tampilkan nama-nama mahasiswa Polsri kelas 4 Mio dalam jurusan Manajemen Informatika. Di sini kita deklarasikan tipe data char. Nama arraynya adalah name, jumlah arraynya ada 15 dan 60. Di sini kita masukkan nama daftar nama sesuai dengan urutan, dimulai dari A, Aldi, Anjay, dan sampai berakhir kepada Tasya Rahma. Setiap nama kita masukkan NIM-nya juga. Lanjut, di sini kita akan lakukan pengulangan untuk daftar nama for integer i sama dengan 0. I lebih kecil dari 15, i plus plus. Di sini menampilkan output urutan angka untuk daftar nama dari array name. Masukkan array name, handle. Di sini tampilkan jumlah keseluruhannya. Jika telah memasukkan daftar nama, jika telah menampilkan daftar nama, di sini akan keluar jumlah keseluruhan mahasiswa dan jumlah keseluruhannya adalah 14. Maka outputnya akan menampilkan jumlah keseluruhan mahasiswa adalah 14. Nah, langsung saja kita compile and run. Maka hasilnya akan sesuai dengan yang diminta pada project latihan 5. Sini ada nama NIM, nama mahasiswa Polsri kelas 4 Mio, jurusan Manajemen Informatika. Di sini adalah nama sesuai dengan urutan absen A, N, D, F, I, M, M sampai T. Ini adalah NIM-nya. Dan jumlah keseluruhan mahasiswa adalah 14. Dan selamat Anda telah berhasil melewati ketentuan ini. Baik, Anja Saputra, Manajemen Informatika. Cukup sekian hasil yang saya sampaikan pada latihan modul 7 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.